Hai guys, saya Ances ini dan di video kali ini saya akan mereview sebuah smartphone yaitu Vivo V19 dan alasan kenapa saya memilih handphone ini. Jadi langsung saja kita ke reviewnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan smartphone yang hampir saya beli sebelum saya membeli Vivo V19 ini. Smartphone tersebut yaitu Oppo A92, Huawei Nova 5T, Samsung A51, dan Realme 6. Dari semua smartphone tersebut, jujur saya sangat kebingungan harus pilih yang mana. Karena dari segi spesifikasi, semua smartphone tersebut menawarkan spek yang mumpuni di harga 3,5 sampai 4,5 jutaan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan setelah saya membandingkan dari segi harga, desain, spek, dan fitur-fiturnya, akhirnya saya memilih Huawei Nova 5T. Nah, sebenarnya awalnya saya memilih Huawei Nova 5T karena dari segi spek, desain, dan fitur-fiturnya itu udah sesuai banget dengan selera dan kebutuhan saya. Dan memang sebenarnya HP ini adalah smartphone flagship yang mengalami penurunan harga dan turunnya itu sangat signifikan. Dari harga 6 jutaan turun ke 4,5 jutaan. Tetapi karena barangnya nggak ada dan meskipun ada itu udah harganya di atas 5 juta guys. Jadi saya nggak jadi beli dan pilihan kedua saya yaitu Vivo V19 ini. Kenapa harus Vivo V19? Bukan Oppo A92 atau Realme 6 atau mungkin Samsung A51 yang saat ini banyak peminatnya. Sesuai yang saya katakan, saya memilih sesuai selera dan kebutuhan saya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kebetulan fitur dan spesifikasi di HP Vivo V19 ini hampir semuanya sesuai keinginan dan kebutuhan saya. Untuk itu di sini saya akan kasih tahu ke kalian alasan kenapa saya memilih Vivo V19 ini. Siapa tahu aja bisa jadi referensi buat kalian yang ingin membeli smartphone baru. Oke, yang pertama yaitu dari segi desainnya. Ini adalah alasan paling kuat kenapa saya suka dengan HP ini. Karena desainnya menurut saya sangat menawan dan futuristik banget dengan desain 4 kamera belakang berbentuk persegi panjang yang tersusun sangat apik. Di bagian kiri ada 3 kamera utama dan di sebelah kanannya masing-masing terdapat 1 kamera deep sensor dan 1 lampu flash serta tulisan AI Quad Camera. Namun sayangnya bagian belakangnya masih menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Tapi bagi saya tidak masalah, justru itu yang membuat saya suka dengan HP ini. Karena menggunakan bahan polikarbonat yang tentu saja lebih tahan banting dan finishingnya seperti kaca asli. Ini kalau kalian lihat, dan saya yakin kalau kalian tidak melihat keterangan dari spesifikasinya, mungkin kalian akan mengira kalau ini berbahan kaca bukan plastik. Oke, lanjut ke bagian depannya. Di bagian depannya ini terbentang layar sebesar 6,44 inch dengan aspek rasio 20:9 dan screen body rasionya mencapai 90,38%, yang artinya layar dari smartphone ini memiliki bezel yang sangat tipis. Berbeda dengan Realme 6 dan Oppo A92 yang bezel bagian bawahnya masih tebal. Di Vivo V19 ini memiliki bezel bagian bawah yang sangat tipis sehingga layarnya terlihat sangat penuh dan kekinian. Tidak sampai di situ saja, di bagian sudut kanan atas juga terdapat sebuah punch hole berukuran sangat kecil. Kira-kira ukurannya hanya 2,88 mm atau 2,98 mm kalau nggak salah. Yang membuat tampilannya semakin terlihat menarik. Selain desain, hal lain yang membuat saya tertarik adalah bagian layarnya. Nah, di Vivo V19 ini sudah menggunakan teknologi panel I3 Super AMOLED. Layar ini merupakan teknologi terbaru dari layar Super AMOLED guys. Dan disebut membawa teknologi yang membuat layar lebih terang, lebih hemat baterai, dan warna yang dihasilkan pada layar juga sama dengan warna aslinya. Ibarat seperti layar IPS yang menggunakan layar yang hasil warnanya itu hampir sama atau sama dengan warna aslinya. Selain itu, layar E3 Super AMOLED ini juga dapat mengurangi efek sinar biru dari layar, sehingga mata tidak akan cepat lelah ketika kita terlalu lama menatap layar ponsel. Sedangkan smartphone lain yang saya jadikan perbandingan belum menggunakan teknologi yang sama pada layarnya. Jadi ini juga yang jadi alasan kenapa saya memilih Vivo V19 ini. Selanjutnya adalah pada bagian kamera depannya.
Bukan hal baru lagi buat Vivo ketika meluncurkan smartphone terbaru. Pasti bagian yang paling diunggulkan adalah kamera depannya. Sama halnya dengan Vivo V19 ini. Vivo V19 mengusung kamera depan 32 megapiksel berbasis kecerdasan buatan yang tersemat di lubang punch hole di bagian sudut kanan atas. Di kamera depannya ini juga terdapat fitur Super Night Selfie yang biasanya hanya terdapat pada kamera belakang sebuah smartphone. Fitur ini diklaim bisa mengambil foto dalam kondisi minim cahaya dengan hasil yang terang. Sedangkan untuk perekaman videonya, kamera depan Vivo V19 ini juga sudah bisa merekam video dengan kualitas 1080p atau Full HD, yang hasilnya menurut saya sudah sangat oke banget. Sedangkan untuk Realme 6 dan Oppo A92 masih menggunakan kamera depan 16 megapiksel. Untuk fitur lain yang jadi bahan pertimbangan saya adalah fitur fingerprint-nya yang udah di dalam layar dan baterainya yang udah lumayan, yaitu 4500 mAh dengan fitur dual flash charging 18 watt. Nah, itu tadi fitur-fitur yang menjadi alasan saya suka dengan Vivo V19 ini, yaitu desainnya yang kekinian banget, kemudian layar dengan teknologi terbarunya, dan kamera depan berukuran 32 megapikselnya yang dimenamkan fitur Super Night Selfie, serta fitur fingerprint yang udah dimenamkan di dalam layar. Meskipun prosesornya masih menggunakan Snapdragon seri 675, tapi sebenarnya prosesor ini masih sangat bagus loh, bahkan masih bisa dibilang setara dengan Snapdragon 712. Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk dipakai bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, dan CODM, bahkan Vivo V19 ini lebih unggul dibanding Realme 6, Oppo A92, bahkan Samsung A51. Setelah melihat perbandingannya di channel-channel YouTube lain yang membahas perbandingan smartphone. Apalagi di Vivo V19 ini juga sudah dibenamkan fitur Ultra Game Mode yang bisa membuat pengalaman bermain game kita menjadi lebih lancar tanpa gangguan. Untuk spesifikasi yang lain, sebenarnya keempat ponsel yang jadi perbandingannya memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan untuk Vivo V19 ini sebenarnya yang kurang ada di fitur NFC-nya. Tapi itu juga tidak terlalu jadi masalah buat saya karena memang saya tidak membutuhkan fitur tersebut. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Secara overall, untuk smartphone harga 4,3 juta dengan fitur dan spesifikasi seperti yang saya sebutkan tadi, menurut saya Vivo V19 ini worth it banget di kelasnya dan layak untuk kalian pilih. Dan jangan lupa kalau saya memilih Vivo V19 ini murni hanya karena memang sesuai dengan selera dan kebutuhan saya. Apabila kalian punya pendapat lain atau mungkin kalian lebih memilih smartphone lain, silahkan beri komentar kalian di bawah beserta alasannya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.